Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Leni Wulandari akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan saya, yang dimana saya mengambil studi kasus di daerah saya, yaitu dengan judul Dampak Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Berikut merupakan data saya itu dengan Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Jember. Yang melatar belakangi dari kondisi ini adalah secara lokasi, Kabupaten Kediri merupakan posisi yang cukup strategis, berjarak sekitar 123,1 km dari kota Surabaya. Nah, sebagai pusat kegiatan di Provinsi Jawa Timur yang dihubungkan dengan sistem jaringan transportasi yang memadai. Kabupaten Kediri sendiri juga memiliki interaksi yang cukup baik dengan kawasan Lingkar Wilis, yang saat ini menjadi kawasan prioritas untuk dikembangkan. Selain itu, walaupun lokasi tersebut memiliki potensi yang sangat besar, tetapi juga ada seperti bencana, itu potensi bencana juga berupa tanah longsor, banjir, maupun juga memiliki resiko yang dibilang cukup sangat tinggi dan menempati nomor 65 dari 497 kabupaten yang berada di Indonesia. Berikut merupakan peta dari kemiringan lereng yang berada di lokasi Kecamatan Mojo. Nah, pada tersebut merupakan warna merah itu merupakan bahwa lokasi tersebut merupakan daerah yang cukup rawan terjadi bencana tanah longsor. Selain itu, pergerakan tanah lebih besar karena masuk pada lingkar Gunung Wilis. Tanah longsor sendiri merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun pencampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah. Nah, selain itu, tanah longsor sendiri juga merupakan gangguan kestabilan pada tanah maupun batuan. Berikut merupakan pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, identifikasi kawasan yang berada di latar belakang. Yang kedua adalah pembahasan data pendukung analisa, dan juga yang ketiga adalah manajemen sumber daya lahan. Yang keempat adalah merupakan alternatif maupun langkah-langkah untuk penanganan dari adanya manajemen sumber daya lahan ini. Pada hakikatnya, manajemen risiko merupakan suatu pengelolaan yang dihadapi oleh perusahaan maupun mitigasi dampak yang terjadi. Yang pertama, latar belakang berada di Kelurahan Sukorame tepatnya pada Kecamatan Mojo. Lokasi ini dibilang cukup strategis, seperti yang dikatakan tadi bahwa kenapa memilih lokasi ini kan karena letaknya strategis, namun juga memiliki indeks resiko bencana yang cukup tinggi. Sekitar nomor 65 dari 497 kabupaten atau kota yang berada di Kediri, di Indonesia. Lokasi sesuai dari koordinat berikut merupakan kejadian real yang berada di Kecamatan Mojo pada tahun 2021 ini terjadi tanah longsor. Masuk pada pembahasan di mana berisi tentang kondisi dan data-data yang akan mendukung analisa kali ini. Yang pertama itu adalah ada curah hujan, di mana pembahasannya tentang pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang berada di sekitaran Sungai Dipuncu, Selodono, Kediri. Dan yang kedua ada pembahasan lahan, yang di mana kita akan menjelaskan tentang jenis tanahnya, kelerengan daerah, dan juga ada daerah yang akan rawan bencana.
Nah, selain itu juga akan membahas tentang geologi. Geologi ini dimaksud dengan jenis geologi di daerah Gunung Wilis. Selanjutnya ini merupakan pembahasan dari curah hujan, di mana di Kabupaten Kediri ini tepatnya pada Kecamatan Mojo, itu sekitar 1.000 sampai 2.000 per tahun. Dan ada juga yang kisaran 2.000 sampai 3.000 per tahun, di mana itu merupakan hasil dari parameter banjir dan juga tanah longsor dengan ketepatan curah hujan yang cukup tinggi. Adanya letak berada di Gunung Wilis memiliki curah hujan sangat tinggi. Hal ini akan beresiko tinggi terhadap adanya rawan bencana yang berada di Kecamatan Mojo tersebut. Berikut merupakan peta dari letak Kecamatan Mojo sendiri, di mana itu yang ada warna hijau merupakan ketepatan curah hujan yang cukup tinggi karena dekat dengan area lingkup lingkar Wilis. Nah, berikut merupakan pembahasan dari hasil analisa. Selanjutnya juga kita akan membahas tentang jenis tanah yang berada di Kecamatan Mojo ini. Dari data peta, jenis tanah yang bersumber dari Bapeda Kabupaten Kediri didapatkan ada 6 jenis tanah. Daerah penelitian yaitu aluvial coklat, kekelabuan, aluvial kelabu, asosiasi aluvial kelabu, dan juga aluvial coklat kelabu. Ada juga litosol coklat kemerahan, mediteran, coklat kemerahan, dan juga regosol. Nah, jenis-jenis tanah ini yang memiliki kecenderungan yaitu pada mediteran coklat kemerahan umum yang sangat mendominasi karena di daerah gunung. Ini merupakan peta dari kelarangan, di mana nampak pada peta dapat dilihat bahwa variasi kemiringan lereng pada daerah penelitian ini ada mengambil 3 sampel, itu ada 3 kecamatan, Mojo, Seman, dan juga Manyaan. Memiliki variasi kemiringan lereng yang dibilang cukup curam dan juga cukup sangat berbahaya. Hal ini ditunjukkan dengan tampilan warna yang bervariasi dari merah hingga hijau, di mana untuk yang merah itu merupakan tanda yang cukup rawan karena dekat dari area Gunung Wilis sehingga kecuramannya cukup tinggi. Untuk hasil dari geologinya sendiri, pada peta tersebut memiliki geologi aluvium dan juga bagian timur memiliki geologi undiferan dan juga ada vulkanik dan juga yang vulkanik yang paling produk. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yaitu manajemen sumber daya lahan. Kita akan menganalisis bagaimana dampak yang akan ditimbulkan pada lokasi ini dan juga upaya apa yang akan kita lakukan. Sesuai dari hasil pembahasan tadi, dari data pendukung tadi, bab ini menyimpulkan bahwa kondisi lahan pada tempat penelitian masih berupa lahan yang sangat subur dan juga ditumbuhi pohon-pohon yang sangat besar. Namun ada dalam kurun beberapa tahun ini terjadi penebangan pohon yang menyebabkan pengunduran pada hutan. Nah, sehingga daerah yang dekat dengan kawasan permukiman tersebut menjadi daerah yang sangat rawan bencana akibat curah hujan yang tinggi akan menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Seperti pada lokasi Mojo juga dijelaskan bahwa kondisi terjadi karena curah hujan yang tinggi menyebabkan kapasitas daya tampung air semakin berkurang karena adanya penebangan pohon. Nah, hal ini menyebabkan banjir. Lalu pada daerah Kecamatan Mojo juga merupakan daerah yang memiliki kelarangan yang cukup curam. Nah, karena itu juga akan beresiko adanya bencana tanah longsor. Nah, pada manajemen sumber daya lahan sendiri juga merupakan salah satu strategi guna melihat peran dan juga posisi lahan secara serba cakup, baik dari perspektif sumber daya alam, kelestarian lingkungan, dan juga tata cara pemanfaatan lahan yang lestari. Lanjut. Nah, pada proses manajemen ini, kita ada rules di mana pertama yaitu adalah identifikasi adanya potensi dan masalah,
Terus kita akan melakukan koordinasi pembahasan dari hasil identifikasi di mana bagaimana dampak yang telah ditimbulkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis, di mana kita akan bagaimana cara-caranya langsung masuk ke akhir, di mana akan cara-caranya langkah-langkah alternatif dalam penanggulangan, terus penanganannya, dan lain-lain. Berikut merupakan kondisi existing di mana pada gambar yang pertama itu adalah tanah longsor yang terjadi di daerah permukiman. Hal ini sungguh sangat disayangkan karena akan terdampak terhadap masyarakat, di mana mereka akan dirugikan karena rumahnya terkena dari tanah longsor tersebut. Selain itu, tanah longsor juga biasa terjadi di daerah yang biasanya dilewati atau aksesnya akan memutus akses masyarakat karena itu. Next. Nah, di sini merupakan lahan pertanian yang berbentuk terasering. Nah, berikut merupakan gambaran saya peserta survei di mana lahan pertanian di sana itu berbentuk terasering dan ada sebagian tanahnya itu bagian sananya itu merupakan permukiman. Nah, karena ini ada sebagian lahan yang dekat dengan Gunung Wilis relatif curam sehingga akan menyebabkan jadinya tanah longsor maupun banjir karena minimnya pepohonan. Ini berikut lokasi yang sudah penampakan dari sini bahwa ini merupakan daerah yang cukup rawan sehingga kalau kita ke sini aksesnya sekarang agak terputus jadi tidak bisa ke sana. Nah, ada permukiman. Nah, itu dia permukiman. Ini di sini adalah lahan dari lumayan yang cukup rawan karena dataran di sininya adalah lahan pertanian yang cukup curam. Kita langsung next. Nah, ini merupakan data dari kondisi existing di mana penetapan tingkat kerawanan daerah kejadian longsor di daerah penelitian berdasarkan kepada model pendugaan kawasan rawan tanah longsor. Nah, berikut merupakan data dari tingkat potensi, di mana adalah rendah, sedang, dan juga tinggi. Berdasarkan tabel, ada beberapa luasan yang cukup kecil, namun tingkat kerawanannya itu cukup tinggi. Hal ini adanya perlu penanganan khusus agar dapat menanggulangi bencana yang akan terjadi. Nah, ini merupakan peta dari rawan bencana. Tanah longsor yang paling mendominasi berada di Kecamatan Mojo. Nampak terlihat pada merah-merah ini dan di sini adalah sebagian dari Kecamatan Mojo. Nah, itu merupakan cukup tinggi sekali. Nah, apa upaya mitigasinya? Di sini saya akan menjelaskan ada dua, yaitu upaya mitigasi struktural dan juga ada upaya mitigasi non-struktural. Yang pertama, struktural sendiri merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan juga menggunakan pendekatan teknologi. Nah, untuk mitigasi non-struktural sendiri merupakan upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya mitigasi struktural. Pada manajemen risikonya, untuk
cara menanggulangi sumber daya alamnya, kita lakukan yaitu yang pertama, penguatan institusi penanganan bencana. Dan yang kedua, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada sistem infrastruktur dan juga utilitas. Yang ketiga, memasukkan prosedur kajian resiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang dan juga tata guna lahan. Dan yang keempat, juga meningkatkan pengetahuan para ahli mengenai tata guna lahan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama, pengawasan penggunaan lahan dan perencanaan lokasi yang rentan terhadap banjir pada daerah yang aman. Dan yang kedua adalah dengan penyesuaian desain bangunan di daerah banjir harus tahan terhadap banjir dan dibuat bertingkat. Dan yang ketiga pembangunan infrastruktur harus kedap air. Dan yang keempat adalah pembangunan permukiman dan fasilitas utama lainnya untuk menghindari daerah rawan bencana. Dan yang kelima juga kita akan menyarankan relokasi, di mana kalau daerah tersebut teridentifikasi daerah yang rawan bencana dan cukup rawan untuk ditempati masyarakat, maka kita akan menyarankan untuk relokasi. Dan yang terakhir adalah menyarankan pembangunan fondasi tiang pancung untuk menghindari bahaya liquefaction. Yang selanjutnya kita menambahkan tentang strategi. Yang pertama, pembahasan strateginya adalah tentang pemetaan daerah rawan bencana. Pada saat ini berbagai sektor telah mengembangkan peta rawan bencana. Nah, dengan adanya manajemen sumber daya lahan ini, kita yang strategi yang pertama adalah dengan melakukan pemetaan. Dan yang kedua, pemantauan. Nah, untuk strategi pertama sendiri, pada saat ini berbagai sektor telah mengembangkan peta rawan bencana karena dipandang sangat berguna bagi pengambilan keputusan terutama dalam antisipasi kejadian bencana alam. Meskipun demikian, sampai saat ini penggunaan peta ini belum dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya. Strateginya kan karena adanya belum seluruh wilayah Indonesia telah dipetakan. Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik. Peta bencana belum terintegrasi. Peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda-beda sehingga menyulitkan dalam proses integrasi. Nah, dalam kasus ini, di mana di Indonesia sekarang juga sudah menerapkan yaitu One Map Policy, di mana sudah terintegrasikan untuk adanya kebijakan menggunakan satu peta. Nah, sehingga karena adanya beberapa kesalahan pada beberapa daerah yang tidak menggunakan itu menyebabkan identifikasi adanya bencana itu jadi relatif menurun. Nah, kita perlu strategi pertama tadi untuk menghilangkan akibat-akibat karena belum ada jadi peta. Yang selanjutnya adalah adanya pemantauan itu. Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Nah, sehingga akan dengan mudah melakukan penyelamatan, pemantauan, dalam manajemen sumber daya lahan ini yang berada di lokasi Kecamatan Mojo dengan lokasi lebih tepatnya pada posisi 7.8 karena keadaan kondisi existing yang merupakan lingkup dari Gunung Wilis sehingga menyebabkan kondisi penggunaan lahan cukup bervariasi dan juga tanah longsor. Dan dari hal tersebut dapat memunculkan upaya
yaitu yang pertama, pembangunan permukiman dan fasilitas utama lainnya untuk menghindari daerah bencana. Dan yang kedua, adanya relokasi ataupun dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat atau penduduk agar dapat memanfaatkan sumber daya lahan dengan baik agar dapat mengurangi dampak negatif. Berikut merupakan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.